Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Syaputra dengan ujung NIM 019 kelas L1A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai grafik, di mana grafik tersebut menampilkan dua pola utama selama rentang waktu sekitar 30 tahun, yaitu fluktuasi indeks Nino dan curah hujan yang keduanya sama-sama berubah secara dinamis dari tahun ke tahun. Indeks Nino terlihat membentuk pada gelombang dengan beberapa puncak, yaitu nilai positif yang menunjukkan bahwa kejadian El Nino atau peristiwa El Nino, dan beberapa lembah nilai negatif yang menunjukkan La Nina. Sementara itu, grafik curah hujan juga menunjukkan pola naik turun yang cukup tajam, namun tidak selalu mengikuti bentuk gelombang indeks Nino secara persis. Bisa dilihat bahwa ketika indeks Nino meningkat ke arah positif, grafik curah hujan cenderung menurun, dan sebaliknya, ketika indeks Nino menurun ke arah negatif, curah hujan cenderung meningkat. Meskipun demikian, pada beberapa grafik terdapat ketidaksesuaian pola, di mana curah hujan tidak secara langsung mengikuti perubahan indeks Nino. Ini dapat menunjukkan bahwa hubungan antara ENSO atau indeks Nino dan curah hujan itu berlawanan, namun tidak kuat, yang juga didukung oleh nilai kolerasi yang lebih rendah, yaitu sekitar minus 0,25. Bentuk dari grafik ini dapat menggambarkan bahwa selama 30 tahun, fenomena ENSO memang mempengaruhi curah hujan, tetapi pengaruhnya tidak dominan karena masih ada faktor lain seperti monsun, kondisi lokal, dan variabilitas iklim lainnya yang berperan dalam menentukan tinggi rendahnya curah hujan. Grafik hubungan antara indeks Nino-ENSO dengan curah hujan di wilayah Laut Seram dalam rentang waktu sekitar 30 tahun memperlihatkan pola yang berfluktuasi namun tetap menunjukkan keterkaitan yang cukup jelas. Indeks Nino menggambarkan kondisi permukaan laut di Samudra Pasifik yang terbagi menjadi fase El Niño saat nilainya positif dan La Niña ketika nilainya negatif. Dalam jangka panjang, nilai indeks ini naik dan turun mengikuti siklus tertentu, sehingga pada grafik akan terlihat beberapa periode dengan nilai El Niño, nilai tinggi, dan nilai rendah itu La Niña, serta kondisi netral di antaranya. Perubahan nilai indeks Niño tersebut berpengaruh terhadap pola curah hujan di Laut Seram, meskipun responnya tidak selalu terjadi secara langsung. Ketika indeks Nino meningkat menuju fase El Niño, curah hujan di wilayah ini cenderung mengalami penurunan. Ini dapat terjadi karena berkurangnya suplai uap air akibat pergeseran pusat konveksi ke wilayah Pasifik Tengah dan Timur. Dampaknya, pembentukan awan di sekitar Laut Seram menjadi lebih sedikit, sehingga intensitas curah hujan menurun dan periode kering bisa berlangsung lebih lama dibandingkan dengan kondisi yang normal. Sebaliknya, pada saat indeks Nino menunjukkan nilai negatif yang menandakan fenomena La Niña, curah hujan di Laut Seram umumnya meningkat. Kondisi ini mendorong penumpukan air di wilayah Indonesia bagian timur, termasuk Laut Seram, sehingga proses pembentukan awan menjadi lebih aktif. Dalam grafik, hal ini terlihat sebagai kenaikan nilai curah hujan yang cukup signifikan, bahkan pada beberapa periode dapat menunjukkan lonjakan yang lebih tinggi dari rata-rata, terutama ketika La Niña yang terjadi tergolong kuat. Meskipun begitu, hubungan antara indeks Nino dan curah hujan di Laut Seram tidak selalu sepenuhnya berlawanan secara konsisten. Ada periode tertentu di mana perubahan
curah hujan tidak langsung mengikuti perubahan indeks Nino. Hal ini menunjukkan adanya faktor lain seperti angin monsun, suhu permukaan laut lokal, pola arus laut, serta kondisi atmosfer regional yang turut mempengaruhi distribusi hujan. Selain itu, kekuatan masing-masing fenomena El Niño dan La Niña juga menentukan seberapa besar dampaknya terhadap curah hujan di wilayah perairan Laut Seram. Baik, untuk kesimpulannya itu, grafik ini menunjukkan selama 30 tahun tersebut bahwa ENSO memiliki peran dalam mengatur variasi curah hujan di Laut Seram, meskipun bukan satu-satunya faktor pengendali. Pola umum yang dapat diamati adalah kecenderungan hubungan terbalik antara indeks Nino dan curah hujan, di mana peningkatan indeks Nino cenderung diikuti oleh penurunan curah hujan, sedangkan penurunan indeks Nino diikuti oleh peningkatan curah hujan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.